Mengapa dua perusahaan raksasa Fortune 500-nya Amerika yang bernilai buku dan market capitalization-nya ratusan miliar dolar, yang kalau mereka berdua dijumlah nilainya 6 kali APBN Indonesia, yaitu Tesla dan Air Products, hengkang, tidak jadi berinvestasi di Indonesia. Mereka bikin heboh media-media di Indonesia akhir-akhir ini karena Air Product dan Tesla batal investasi di Indonesia. Walaupun kalau dipikir-pikir Indonesia adalah pasar dengan potensi penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di ASEAN, adalah potensi besar. Namun mungkin melihat juga sisi lain, yaitu ekspor Indonesia masih ranking kelima di belakang negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Juga sumber daya alam kita kaya dengan aneka mineral seperti nikel yang berlimpah untuk electric vehicle atau EV-nya Tesla, juga batu bara untuk produksi metanol dan gasifikasinya Air Product. Namun mengapa mereka tetap hengkang dari Indonesia? Awalnya mereka sudah dilobi mesra all out oleh Presiden Jokowi dan Menko Marinvest Opung Luhut beserta delegasinya berjas hitam lengkap berdasi ke headquartersnya Tesla di Texas dan California. Mereka disambut santai oleh Elon Musk dengan berkaos oblong sambil mencicipi permen kopiko. Demikian juga CEO Air Products, Seifi Ghasemi, eksekutif kondang warga negara Amerika keturunan Iran atau Persia, lulusan Stanford University, sempat diundang khusus Presiden Jokowi ke istana bertemu tim Bahlil. Beliau konon sudah berkomitmen berinvestasi 2 miliar dolar JV, joint venture dengan PT Kaltim Primakul KPC, memproduksi metanol. Bahkan Seifi pun turut hadir di groundbreaking proyek di Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jadi mengapa mereka tidak jadi investasi di Indonesia? Oke, mari kita melihat dari kacamata teknis saja, jangan bawa ke geopolitik dunia. Pertama, perubahan teknologi super cepat, terutama dalam kasus Tesla, yaitu perkembangan baru belasan teknologi baterai mobil listrik switch dari nickel metal hydride menjadi lithium ion. Teknologi baterai mobil listrik sekarang berkurang menggunakan nikel, berubah menjadi lithium ion. Bahkan baru-baru ini EV, electric vehicle baterai dari bahan fluoride, salt, dan sodium itu sudah beredar. Demikian juga perusahaan CATL dari Tiongkok ternyata sudah invest di Tracker Pass, Nevada, yang konon tempat ini adalah tambang lithium yang depositnya terbesar di Amerika. CATL sudah kontrak memproduksi baterai lithium ion untuk Tesla. Sekali lagi, sekedar mengingat, tidak pakai nikel kendaraan listrik ke depannya. Jadi nikel sudah tidak jadi daya tarik lagi bagi Tesla. Elon Musk juga barusan mengumumkan proyek investasi 376 juta dolar untuk membangun pabrik lithium refinery di Texas. Entah bagaimana petinggi-petinggi Indonesia masih yakin bahwa nikel adalah andalan baterai mobil listrik. Bahkan di media berkali-kali dikampanyekan, kita ketiban durian runtuh akan baterai dunia kendaraan listrik. Agaknya duriannya menimpa kepala, jatuhnya bukan ke tanah. Faktanya, ain't no more Jose, EV tech change too fast. Kini, baterai lithium ion lagi in high demand. Data lapangan terakhir, Tesla, Ford, BMW Neo, dan Hyundai, dan lain sebagainya, sudah meninggalkan nickel metal hydride battery dan sudah fokus di lithium dan zodium yang lebih efisien, environmental friendly, dan murah dengan charging speed lebih cepat dan longer range lebih jauh. Sayang Indonesia masih ngotot nikel. Pokoknya EV, electric vehicle, harus pakai nikel. Mirip dengan alasan Tesla, tapi beda untuk Air Products. Air Products juga beralasan teknologi, mengingat mereka lagi membangun hydrogen plant, energi terbarukan atau green energy, dengan tenaga angin dan solar cell matahari. Tadinya Air Products katanya akan memanfaatkan batu bara untuk proyek gasifikasi, membuat metanol joinan dengan KPC. Tapi batu bara kan teknologi fosil yang banyak efek negatif untuk lingkungan. Pemegang saham Air Products menyukai proyek green energy baru mereka untuk masa depan. Mereka tidak pro batu bara lagi, atau lebih memilih green energy daripada pakai batu bara. Kedua, pemasaran dan distribusi masalahnya. Tesla ke Malaysia untuk tujuan marketing dan distribusi menjual mobil-mobil listriknya ke negara-negara Asia dan ASEAN dengan mempertimbangkan masalah logistik. Mengingat biaya logistik Indonesia masih mahal, akhirnya Tesla pilih di Malaysia karena semua bahan bodi dan baterai mobil listrik Tesla tinggal dikirim dari Tiongkok ke Malaysia lewat darat. Bila di Indonesia, import bahan-bahan EV, CKD, knockdown dari Tiongkok lewat laut, diassembling di Jawa, jual ke Asia dan Asia Tenggara juga harus lewat laut lagi. Jadi biaya logistik tetap lebih mahal. Inilah data yang dilakukan oleh FS atau Feasibility Study oleh konsultannya Tesla. Masalah berikutnya yang tidak kalah penting adalah di mata internasional adalah kestabilan politik Indonesia. Lalu faktor ekonomi, masalah sumber daya manusia, sehingga mereka memutuskan batal investasi di Indonesia. Jadi kedepannya Indonesia harus bagaimana? Pastikan kalau mau mendapatkan investasi asing yang menguntungkan, jangan lupa kita juga perlu menyiapkan feasibility study untuk melobi para investor. High level lobbying itu perlu,
Tapi lebih bagus lagi kalau kita juga siap dengan FS yang mantap. Inilah kelemahan kita, pejabat-pejabat Indonesia. Biasa, kalau mengundang mengelobi investor, kerap overlook, kelewatan akan peran pentingnya feasibility study. Jadi ketika mereka ketemu Elon mengajak bikin pabrik baterai EV, Elon sudah tahu Indonesia tidak punya litium dan grafit, bahan baku utama baterai electric vehicle atau EV. Sedang para pejabat kita tetap pede punya nikel, padahal litium yang menjadi primadona baterai EV, bukan nikel lagi. Menurut Google, negara yang paling banyak deposit litium itu adalah India, Amerika, Australia, dan Tiongkok. Baru-baru ini disinyalir ada banyak litium di Afghanistan. Jadi bukan Indonesia. Peace.